Ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi yang bahaya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Kemudian Nama saya Gabriela Sepina, kelas 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Orde Baru. Jadi, Orde Baru lahir setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Setelah terjadinya gerakan 30 September PKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi dari Angkatan Darat, kekuasaan Orde Baru meluncurkan berbagai kebijakan. Salah satunya kebijakan ekonomi, di mana dengan membuat program Repelita yang dimulai dari tahun 1969 sampai 1994. Perkembangan ekonomi dan infrastruktur waktu itu sangat pesat, namun dibarengi dengan permasalahan di mana terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhir dari pemerintahan Orde Baru yaitu ketika terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, di mana membuat mahasiswa bergerak untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mundur dari jabatannya. Terima kasih. Nama saya Ripal Halil Setiawan dari kelas 12 I1. Saya akan membahas tentang peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintahan. Pada waktu itu, bahkan pada 30 September 1965, beberapa jenderal TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Peristiwa pembunuhan para jenderal TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap PKI, masyarakat, dan TNI. Kemudian melakukan penangkapan dan pemberontakan terhadap para anggota PKI. Berbagai daerah di Indonesia pada masa itu, sebagian masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntutan demonstrasi kepada pemerintah pada waktu itu berupa pembubaran PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lektra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kara dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga, menurunkan harga sembako. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nopianti. Saya dari kelas 12 I1. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan pemerintahan Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto, dan melahirkan kebijakan-kebijakan Indonesia pada saat itu. Kebijakannya adalah kebijakan politik,
yaitu melaksanakan pemilu secara berkesinambungan, dan pada masa Orde Baru pun terjadi masalah bagi Indonesia saat itu, yaitu krisis ekonomi. Hal itulah menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Sekian dari pembahasan saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Agroy Gloria, saya dari kelas 12 MIA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang terjadinya Orde Baru, kebijakan Orde Baru, permasalahan yang dihadapi, dan juga akhir dari Orde Baru tersebut. Yang pertama yaitu latar belakang lahirnya Orde Baru, yang diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pimpinan Angkatan Darat. Pada saat itu, Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Dari saat itu, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinan ini sebagai Orde Baru. Itulah latar belakang lahirnya Orde Baru. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru, yang salah satunya adalah kebijakan politik yang terdiri dari pembubaran PKI, penyederhanaan partai politik, pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan, peran ganda atau duifungsi ABRI, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, serta penataan politik luar negeri Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu permasalahan yang dihadapi pada masa Orde Baru, yang salah satunya adalah gerakan reformasi. Adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan dasar untuk memperbaiki keadaan. Pada krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda di Indonesia di awal tahun 1990-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintahan Orde Baru. Agenda reformasi tersebut yaitu menggantikan kepemimpinan nasional Presiden Soeharto, menghapus duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya, serta membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Dari saat itu, Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya dan menyerahkan kursi kepresidenannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Disitulah akhir dari masa Orde Baru, yaitu berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Mungkin segitu yang dapat saya jelaskan tentang latar belakang lahirnya Orde Baru, kebijakan-kebijakan Orde Baru, masalah yang... Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sasa Marsanda dari kelas 12 I1. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari materi Orde Baru. Yang pertama yaitu latar belakang Orde Baru. Terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan menewaskan beberapa pimpinan anggota Angkatan Darat, dan rakyat turun ke jalan menuntut agar PKI segera dibubarkan. Aksi itu tertuang dalam Tritura 3 Tuntutan Rakyat. Yang kedua, kebijakan Orde Baru. Pertama, kebijakan politik terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan di luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri, pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, duifungsi ABRI, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Sedangkan kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok, memperkuat kerjasama regional dan internasional. 3. Permasalahan yang dihadapi oleh Orde Baru. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, yaitu masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan keterbatasan lapangan kerja. Masalah pendapatan yang tidak merata, keamanan negara kacau balau karena adanya gerakan 30 atau SPKI.
4. Akhir dari Orde Baru. Orde Baru berjalan dengan penuh ketegangan, kekerasan, dan kesimpang siurannya. Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 30 tahun berkuasa menandai berakhirnya PKI atau rezim yang meski stabil. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petronella Yuliana, saya dari kelas 12 I1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tantanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan Orde Baru yang saya pilih adalah kebijakan ekonomi. Pada tahun 1969, pemerintah Orba mencanangkan program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar, menciptakan dan mewujudkan program trilogi membangun di mana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Kemudian, permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan ekonomi. 1. Bahan-bahan sembako menjadi barang yang langka. 2. Naiknya harga bahan-bahan sembako. Kemudian, akhir dari Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Itulah penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru, kebijakan Orde Baru, serta akhir dari Orde Baru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kembali tantanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan Orde Baru yang saya pilih adalah kebijakan ekonomi. Pada tahun 1969, pemerintah Orba mencanangkan program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar, menciptakan dan mewujudkan program trilogi membangun di mana tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Kemudian, permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan ekonomi. 1. Bahan-bahan sembako menjadi barang yang langka. 2. Naiknya harga bahan-bahan sembako. Kemudian, akhir dari Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Itulah penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru, kebijakan Orde Baru, serta akhir dari Orde Baru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.